Halo teman-teman, balik bersama aku Fajar di channel Paju. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang bilangan, terutama subbab untuk himpunan. Oke, kemarin kita udah membahas tentang bilangan di bagian teori bilangannya, dan juga satu lagi itu tentang perbandingan senilai, berbanding nilai, dan berbalik nilai dan bertingkat gitu ya. Kita udah pelajari semua itu. Sekarang kita akan membahas tentang himpunan. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu himpunan itu ya. Jadi himpunan itu atau set adalah kumpulan objek yang berbeda-beda gitu ya. Nah, di dalamnya itu kan himpunan itu kayak gini. Kalau misalkan teman-teman pernah ikut OSIS gitu ya. Nah, OSIS itu adalah sebuah himpunan gitu. Sebuah himpunan yang memiliki tujuan tertentu untuk sekolahnya. Nah, kalau teman-teman masuk ke dalam OSIS, berarti teman-teman dianggap sebagai anggotanya. Atau dalam hal ini, dalam matematikanya itu disebut anggota, elemen, atau unsur. Itu objek-objek yang ada dalam himpunan. Kayak gitu ya. Nah, lambang untuk matematikanya, himpunan biasanya digunakan itu huruf kapital seperti A, B, C, dan juga teman-teman bisa lihat gitu ya, kayak himpunan bilangan asli. Itu kan lambangnya kan N besar ya, natural. Terus himpunan bilangan rasional Q. Terus himpunan bilangan real R. Kayak gitu ya. Itu himpunan-himpunan bilangan. Nah, begitupun kalau himpunan sembarang, teman-teman bisa menggunakan huruf-huruf besar gitu ya, huruf-huruf kapital. Nah, selanjutnya atau misalkan ada contoh ya. Misalkan saya punya himpunan buah, misalkan yang ada di pasar ya, yang ada di pasar. Kan gak semua buah di pasar gitu ya, dijual di pasar. Nah, misalkan lambang himpunannya A. Nah, elemennya atau anggotanya apa aja? Misalkan yang sering dijual itu pisang, terus apel, kayaknya ada, cuman gak terlalu banyak ya di pasar ada apel. Apalagi? Misalkan ya, dan sebagainya gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini dinamakan dengan himpunan. Himpunannya apa? Himpunan buah yang ada di pasar, yaitu pisang, apel gitu ya. Nah, ada juga yang bukan merupakan himpunan. Yang bukan merupakan himpunan itu misalkan apa ya? Misalkan himpunan orang-orang cantik atau himpunan orang-orang tampan gitu ya. Itu bukan himpunan. Kenapa? Karena kecantikan atau ketampanan itu tergantung orang melihatnya seperti apa. Misalkan menurut aku gitu ya. Menurut aku yang orang-orang himpunan orang-orang cantik menurut standarku misalkan ya. Himpunan orang-orang cantik. Misalkan Angelina Jolie gitu ya, Angelina Jolie. Terus siapa lagi? Misalkan Putri, misalkan Putri atau siapa aja gitu ya. Nah, menurut aku mereka itu orang-orang cantik, tapi bukan merupakan himpunan. Kenapa? Karena menurut orang lain belum tentu orang-orang itu orang-orang cantik gitu, teman-teman. Gitu ya. Bisa membedakan antara himpunan dan bukan himpunan. Jadi himpunan itu intinya dia punya punya sifat yang jelas gitu. Jadi benar-benar enggak ambigu gitu. Kayak gini, himpunan orang-orang cantik kan yang menurut si penulis cantik kan, yang menurut aku cantik, tapi menurut orang lain belum tentu cantik. Kayak gitu, itu bukan himpunan.
Nah, ini contohnya ada himpunan bilangan. Himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini disebut himpunan. Tapi kalau himpunan angka yang dalamnya itu 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6. Ini bukan merupakan himpunan, tapi merupakan multiset gitu ya, himpunan ganda. Jadi kan tadi himpunan itu adalah objek yang berbeda. Di sini katanya. Kumpulan objek-objek yang berbeda. Ini kan sama nih. Jadi bukan merupakan himpunan gitu ya di sini. Yang himpunan itu yang kayak gini, yang satu objek tuh ya gini gitu ya, tidak ada yang sama satu sama lain. Nah, bagaimana cara penyajian himpunan? Ini ada beberapa. Yang pertama itu cara enumerasi, teman-teman. Itu cara pendaftaran ya. Jadi kalau misalkan teman-teman diminta untuk sebutkan 4 bilangan asli pertama. Itu kan 1, 2, 3, 4. Nah, bisa juga dalam bentuk himpunan 4 bilangan asli pertama itu berarti kurung kurawal 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nah, ini juga himpunan C, ada kucing, A, Amir, 10, paku, dan sebagainya. Ini teman-teman bisa baca ya. Selanjutnya keanggotaan nih. Jadi keanggotaan itu bisa kita lambangkan sebagai kayak gini ya. Nggak tahu sini apa ya. Pokoknya ini kita baca di bahasa Indonesia-nya elemen gitu ya. Tapi bukan berarti E-nya itu elemen ya teman-teman. Itu nggak tahu lambang dari luar pokoknya. Elemen gitu ya. Tapi kita mengingatnya sebagai E elemen. X elemen A itu berarti X merupakan anggota himpunan A. X elemen coret A berarti X bukan anggota A. Misalkan kita punya himpunan A nih. Ada himpunan A dalamnya itu adalah 1 atau anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Nah, apakah 3 merupakan anggota dari A? Betul, karena 3-nya ada di dalam A. Gitu ya. Jadi ini himpunannya, dalamnya itu anggota. Jadi 1 anggota A, 2 anggota A, 3 anggota A, 4 juga anggota A. Nah, yang bukan anggota A misalkan, apakah huruf B itu anggota dari himpunan A? Enggak, karena himpunan A itu cuma 1, 2, 3, dan 4. Enggak ada huruf A. Kayak gitu teman-teman ya. Ini berarti lambangnya 3, misalkan ini 3 ya, ada 3. 3 elemen dari A. Benar ya, ini 3-nya ada di A. Yang bukan itu C bukan elemen dari R. R mana? R itu ini ya, ini R. C-nya itu bukan elemen dari R, benar gak? Benar teman-teman ya, karena si C ini himpunan dalam himpunan teman-teman ya. Jadi si C ini digabung dengan A. Jadi ya bukan tunggal A, bukan tunggal C, tapi dia digabung dengan A. Makanya di sini C-nya bukan anggota dari R. Gitu teman-teman ya. Yang kedua cara penyajiannya itu dengan simbol-simbol baku. Nah, kita kan udah tahu nih kalau N itu berarti menunjukkan himpunan bilangan asli atau natural. Yang tentunya kita mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Terus himpunan bilangan bulat kita lambangkan dengan Z. Berarti dari negatif, 0, dan positif. Terus himpunan bilangan rasional itu Q. Terus bilangan bulat positif P ya. 1, 2 ini sama aja kayak bilangan asli ya. Terus bilangan kompleks C dan sebagainya. Ini dengan menggunakan simbol-simbol baku yang udah diketahui gitu ya. Selanjutnya, nah ini yang ketiga itu notasi pembentuk himpunan. Bentuk bakunya seperti ini teman-teman. Kurung kurawal X di mana ini dibacanya biasanya aku bacanya di mana gitu ya. X di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Jadi yang kanannya itu adalah syarat yang harus dipenuhi oleh yang di sini ya. Gitu. Nah, misalkan kita punya himpunan, katakanlah himpunannya lambangnya A. Isinya adalah himpunan bilangan bulat positif kecil dari 5. Berarti berapa aja? 1, 2, 3, dan 4. Gitu ya. Itu kan dalam bentuk daftar, teman-teman ya. Jadi yang I itu
yang itu himpunannya adalah 1, 2, 3, 4. Karena kan tadi himpunan bilangan bulat positif yang kurang atau lebih kecil dari 5. Berarti 1, 2, 3, 4. Ini kan cara enumerasi. Enumerasi. Kalau cara ini, cara notasi, berarti X, berarti A-nya itu sama dengan ini ya teman-teman ya, X di mana bentar. Oke, ini nggak mau kepencet ya. Bentar. Di mana si X-nya itu harus memenuhi anggotanya. Di mana X bilangan bulat positif kurang dari 5. Ini aja cukup teman-teman ya. Ya berapa aja ya, berarti yang atas ini 1, 2, 3, 4. Ini aja cukup. Cuman kalau teman-teman pakai yang ini juga boleh ya, ini untuk memperjelas. Kalau yang biasa ngelihat matematik ini kayaknya udah paham itu ya. Oke. Selanjutnya keempat itu penyajian dalam bentuk diagram pen. Teman-teman juga udah belajar tentang diagram pennya kelas 7 kalau nggak salah. Nah, misalkan ini ada himpunan semestanya teman-teman ya, 1, 2, sampai 8. Terus ada himpunan yang bagiannya, himpunan yang lebih kecilnya itu ada 1, 2, 3, 5. Dan yang B-nya itu 2, 5, 6, 8. Jadi himpunan semesta itu yang paling besar, itu yang A itu himpunan bagiannya teman-teman ya. Di sini. Nah, mungkin nanti dijelasin lagi teman-teman ya. Di sini kan ada yang sama nih nilainya. Ini kan anggota dari A kan 1, 2, 3, 5. Anggota dari B 2, 5, 6, 8. Dan di antara anggota A dan B itu ada yang sama anggotanya. Jadi kayak misalkan teman-teman misalkan teman-teman mendapatkan beasiswa A gitu ya. Tapi teman-teman juga mendapatkan beasiswa B, dan ternyata beasiswa ini satu sama lain menerima teman-teman gitu ya. Jadi nanti masing-masing beasiswa ini itu anggotanya teman-teman gitu, maksudnya gitu. Jadi misalkan gini ya, tadi kurang jelas. Misalkan kita punya beasiswa A ya, beasiswa A dan beasiswa B. Berarti si beasiswa A itu dia akan ada anggota nama kalian gitu ya. Misalkan ini katakanlah Asep misalkan ya. Dan ini anggota-anggota beasiswa yang lain ya. Nah, ternyata yang beasiswa B juga si Asep ini keterima gitu ya di beasiswa B ya. Maka si Asep ini adalah anggota dari si beasiswa B ini. Ya berarti kalau dalam bentuk diagram pen, berarti dia itu di antara keduanya gitu ya. Di antara lingkaran pertama dan lingkaran kedua itu. Kayak diapit gitu teman-teman. Itu penyajiannya. Bagaimana kalau A dan B itu nggak ada satu sama lain? Maksudnya anggotanya itu nggak ada yang sama. Ya maka lingkarannya itu kayak gini teman-teman, nggak berpotongan karena nggak ada yang sama anggotanya satu sama lain. Terus, nah ini kardinalitas ya. Jadi kardinalitas itu yang biasa kita sebut sebagai banyaknya elemen ya, atau banyaknya anggota. Kita lambangkan sebagai N dalamnya himpunan atau kayak nilai mutlak itu teman-teman ya. Nilai mutlak A. Atau ini disebutnya dibacanya kardinal A ya. Nah, misalkan gini. B sama dengan, ini dalam bentuk notasi ya. Notasi pembentuk himpunan. X, di mana X merupakan bilangan prima terkecil. Berapa aja bilangan prima terkecil yang lebih kecil dari 20? Ya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19.
Gitu teman-teman ya. Ini cara mendaftar, yang ini adalah cara notasi himpunan. Jadi berapa kardinalnya? Ya kardinalnya berarti banyaknya anggota dari himpunan B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 elemen atau 8 anggota. Nah, ini dinamakan dengan kardinal ya. Nah, selanjutnya itu tentang himpunan bagian. Ya. Jadi gini teman-teman ya, ilustrasinya. Himpunan bagian itu misalkan gini. Misalkan teman-teman punya teman-teman itu pokoknya sorry. Kalian itu adalah pemimpin misalkan ya. Pemimpin suatu perusahaan. Ya, pemimpin suatu perusahaan. Nah, dalam perusahaan tersebut kalian membentuk suatu satgas ya, atau apa ya, membentuk suatu himpunan lah, kalau di dalam bahasa ini himpunan, yang tujuannya misalkan untuk marketing, misalkan untuk memasarkan produk kalian gitu ya. Isinya itu siapa aja ya? Isinya itu adalah yang bisa coding, yang bisa desain, yang bisa memasarkan, manajemen gitu ya. Gitu ya, misalkan isinya itu adalah orang-orang yang bisa coding, marketing, terus desain grafis dan sebagainya. Nah, ini yang dibentuk oleh teman-teman. Nah, berarti si himpunan ini itu ada dalam perusahaan teman-teman. Yang berarti himpunan ini adalah himpunan bagian dari perusahaan atau himpunan bagian dari himpunan teman-teman gitu ya. Jadi perusahaan ini juga merupakan himpunan yang berisi orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Gitu, teman-teman. Jadi himpunan dalam himpunan itu yang dinamakan dengan himpunan bagian gitu ya. Nah, misalkan ini ya. Misalkan kita punya ini notasinya A subset dari B ya. Atau kalau dibalik B superset dari A. Ini kan berarti dibacanya subset gitu ya. Nah, kayak gini. Misalkan teman-teman punya perusahaan, katakanlah yang B ini ya, yang gede ya. Yang U ini ya pokoknya himpunan yang lebih besar, atasan mungkin bukan atasan ya. Ya hal yang lebih tinggi lah dibanding perusahaan teman-teman. Nah, misalkan teman-teman punya perusahaan yang di B ini, gitu ya, yang di B ini, terus teman-teman membentuk suatu himpunan yang berisi untuk tujuannya untuk marketing tadi. Ya ini yang dibentuk adalah himpunan A. Nah, berarti si himpunan A ini itu bagian dari perusahaan, gitu teman-teman ya, ngerti ya. Jadi nanti kita tulis A itu subset dari B, ya. A subset dari B. Jadi si A ini ada di dalam B gitu ya, kalau dalam diagram Venn. Oke, himpunan kuasa. Nah, kalau himpunan kuasa itu adalah himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Misalkan gini, teman-teman. Misalkan kita punya himpunan, katakanlah angka 1 dan 2. Ini ya, yang ini ya. Angka 1 dan 2. Nah, himpunan kuasanya itu dia termasuk himpunan kosong, teman-teman ya. Ini lambang untuk himpunan kosong ya. Himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 1 dan 2 gitu. Jadi banyaknya atau kardinalitas dari himpunan kuasa itu sebanyak 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, ada rumusnya yang sederhana adalah bahwa banyaknya himpunan kuasa itu dirumuskan dengan 2 pangkat M. Dengan M adalah banyaknya anggota. Misalkan ini kan banyaknya anggota dari A adalah 2 kan teman-teman ya. 2 yaitu 1, 1 dan 2 ya ini ya. Yang itu 1 dan 2. Berarti banyaknya himpunan kuasanya adalah 2 pangkat M. Berarti 2
pangkat 2, teman-teman ya. Karena M-nya tadi 2 ya. Sama dengan 4. Gitu, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ini banyak banget ya, misalkan himpunannya 1, 2, 3, dan sebagainya, bisa teman-teman menggunakan teorema ini ya, atau rumus ini, 2 pangkat M. Nah, selanjutnya operasi terhadap himpunan ya. Di sini ada 4 kalau nggak salah untuk jenjang SMA ya. Ini ada irisan ya. Irisan itu atau bahasa Inggrisnya intersection dilambangkan dengan N ya, kayak gini ya. Atau U terbalik. Nah, definisi untuk notasi pembentuknya itu adalah X, di mana X itu anggota A dan juga sekaligus anggota B. Misalkan gini, teman-teman punya sebuah himpunan, katakanlah himpunannya adalah Agus, Asep, Junaidi, misalkan ya, Junaidi, terus Putri ya. Terus teman-teman juga punya himpunan yang isinya juga adalah misalkan Asep, Badrul, dan satu lagi misalkan Via. Nah berarti irisannya itu adalah anggota yang sama di antara dua himpunan itu, gitu teman-teman. Jadi A, nah di sini nggak ada ya, bentar ya. Di sini ya, A irisan B itu sama dengan apa aja yang sama di antara kedua elemen ini, di antara kedua himpunan ini, yaitu Asep doang ya, berarti irisannya itu cuma Asep doang, kayak gitu teman-teman ya. Nah, kalau gabungan atau union itu adalah ketika kita punya himpunan A dan kita punya himpunan B, maka A gabung B atau A union B itu adalah semua elemen dari himpunan-himpunan itu. Misalkan tadi kita punya ini teman-teman ya. Tadi kita punya elemen-elemen ini ya. Elemen-elemen ini. Nah, berarti A digabung dengan B itu berarti semua anggota dari elemen-elemen itu, yaitu apa aja? Agus, Asep, Junaidi, gitu ya, Junaidi, Putri, termasuk Badrul. Tapi Asep satu teman-teman ya, karena tadi itu berbeda-beda gitu kan himpunan itu ya. Sama Pia. Ini berarti gabungan semuanya digabung. Tapi si Asep tetap satu gitu ya. Nah, yang ketiga itu komplement. Kalau komplement itu kita harus punya himpunan semestanya gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Misalkan kita punya himpunan semestanya U ya. Isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan misalkan kita punya sebentar. Nah, misalkan kita punya himpunan A, katakanlah 1, 2, 3. Nah, komplement itu dilambangkan dengan A garis di atas, aku kurang tahu bahasanya apa, tapi banyak juga yang dilambangkan A terus aksen ya, A aksen terus A pangkat C atasnya, atau ini ya kayak gini juga bisa. Di sini dikatakan bahwa A komplement itu X, di mana X itu anggota U, anggota semuanya di U, tapi bukan anggota dari A. Oke, berarti A komplement ya, aku lambangnya ini aja lah. A komplement itu sama dengan semua yang ada di U, tapi bukan ada di A. Apa aja? Di sini kan dibacanya semua yang ada di U, tapi bukan di A. Gitu ya. Berarti 4, 5, 6, 7, 8. 8 yang nggak ada. Yang ada di U itu sampai 7 ya. 1, 2, 3-nya kan ada juga di A gitu, jadi nggak boleh masuk. Nah, yang terakhir adalah selisih. Nah, selisih itu notasinya adalah X. Notasi penyusun himpunannya adalah X, di mana X anggota A, tapi bukan anggota dari B. Misalkan kita punya himpunan A 1, 2, 3, 4.
Terus B-nya adalah 1, 3, kurung kurangannya lupa, 4, 5. Kayak gini ya. Nah, A selisih dari B itu dikatakan X, di mana X anggota dari A dan X bukan anggota dari B. Berarti artinya semua anggota A tapi bukan anggota dari B. Gitu ya. Berarti A selisih dari B itu sama dengan semua anggota A tapi bukan B. Anggota A kan ada 1 kan ada di B, berarti gak boleh. 2 itu nggak ada di B, berarti masuk ya. 3, nah 3 ada di B, gak boleh. 4 ada juga di B, ya udah berarti A selisih dari B itu cuman angka 2 doang, gitu teman-teman. Nah, ini prinsip yang sering digunakan di SNBT, teman-teman ya, prinsip inklusi dan eksklusi. Jadi, kalau misalkan kita punya dua himpunan, maka kardinalitas dari A gabung B itu sama dengan kardinalitas dari A ditambah kardinalitas dari B dikurangi kardinalitas dari A iris B-nya. Oke, itu teman-teman ya rumusnya ya. Rumus yang kemungkinan perlu dihafal teman-teman ya, karena bakal diperluin di SNBT nanti kalau misalkan ada soal himpunan. Oke, misalkan ini. Apabila K adalah himpunan huruf yang terdapat pada kata catatan CATATAN, maka banyaknya himpunan bagian dari K yang tidak kosong adalah. Oke, kita jawab. Katanya di sini, teman-teman. Katanya si K itu adalah himpunan dari kata catatan. Berarti karena himpunan itu nggak boleh ada yang sama ya, dianggap berbeda semua, maka ini himpunannya adalah CATN gitu ya. CATN ada 4 anggota ya. Nah, banyaknya himpunan bagian dari K itu teman-teman bisa menggunakan rumus yang di sini yang di atas 2 pangkat M. Ya, himpunan kuasa tadi ya. Nah, ini ya. Jadi himpunan kuasa itu tadi disebut juga kayak himpunan bagian, teman-teman ya. 2 pangkat M. Ini kardinalitas dari himpunan kuasa ya, 2 pangkat M. Nah, berarti M-nya itu banyaknya anggota, teman-teman. Berarti kardinalitas dari K itu sama dengan 4. Sedangkan kardinalitas dari himpunan bagiannya ya, atau himpunan kuasanya itu sama dengan 2 pangkat anggotanya, pangkat 4 ya. Sama dengan 16. Nah, jangan dulu terkecoh teman-teman ya, jangan dulu jawab 16, tapi di sini dikatakan bahwa banyaknya himpunan bagian dari K yang tidak kosong. Tuh ya. Ingat, himpunan bagian itu selalu elemen kosongnya itu atau ya himpunan kosongnya itu selalu ada ini ya, teman-teman ya. Selalu ada anggota himpunan kosong. Jadi kalau kita hilangkan berarti dia banyaknya nanti akan berkurang 1. Oke. Jadi nanti banyaknya elemen himpunan bagian yang tak kosong, berarti tadi tak kosongnya kita hilangkan. Jadi 16 dikurangi 1 sama dengan 15, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah 15. Oke. Katanya di sini ada 100. Kita pakai diagram pen. Ya. Nah, dia pengamatannya itu ada 100 keluarga. Wis, kenapa jadi lopek? Ini ya, ada 100 keluarga. Nah, yang 55 keluarga dia punya motor, tapi kita nggak bisa mastiin di antara 55 itu apakah dia punya mobil juga gitu ya. Karena di sini diketahui memiliki sepeda motor, nggak memiliki sepeda motor saja. Jadi kemungkinan ada di antara 55 keluarga itu
yang punya mobil juga gitu ya. Jadi ini yang punya sepeda motor, misalkan S ya, sepeda motor. Yang ini yang punya mobil ya. Ini yang punya mobil. Nah, ternyata yang punya sepeda motor itu adalah 55. Gitu ya, yang punya sepeda motor itu 55. Nah, di sini teman-teman, 55 itu kan keseluruhan lingkaran yang di sini. Berarti dia termasuk di sini juga, teman-teman. Dia ada di sini juga. Berarti nanti yang punya sepeda motor itu bukan pasti. Ada juga yang memiliki mobil. Gitu ya. Karena ini ada irisannya nih. Ada irisan sepeda motor dan mobil. Berarti yang punya mobil juga dia 35 kan? Dia juga ternyata kemungkinan ada yang memiliki motor juga karena ada irisan itu, teman-teman. Ngerti ya? Nah, yang tidak punya keduanya berarti di luar sini karena dia nggak ada di lingkaran itu. Sebanyak berapa? Sebanyak 30 keluarga aja, teman-teman ya. Sebanyak 30 keluarga. Berarti, nah ini udah jelas, teman-teman. Di sini udah jelas ya. Berarti kalau kita ingin mengetahui 100 ya, berarti jumlah keluarganya ya 100 itu sama dengan jumlah sepeda motor ya. Jumlah sepeda motor 55. Tapi ingat, jumlah sepeda motornya di sini ada yang juga yang punya mobil. Nah, itu yang ditanyakan. Dikurangi X. Ngerti gak teman-teman kira-kira? Itu kenapa? Karena kan 55 kan bulatan penuh kan. Sedangkan yang sebagian itu, yang berpotongan itu, dari 55 keluarga itu dia punya mobil. Yang jelas dia nggak ikut ke sepeda motornya gitu. Jadi harus dikurangi X gitu. Jadi nanti si arsirannya itu dia ke sini, enggak, dia nggak melewati yang bulatan yang barang ini. Ditambah keluarga yang punya 35 mobil. Yang punya mobil. Kenapa nggak dikurangi X? Ya karena kalau dikurangi X nanti yang bulatannya itu nggak keikutan. Berarti nggak maksudnya teman-teman ya? Jadi 55 kurang X itu berarti dia yaitu bulatan ini gitu ya. Aku bedain warna ya. Bulatan ini, kenapa ini? Bulatan ini dikurangi X karena X-nya kan yang dalam ya. Berarti di sini set. Nah, ini ya. Nah, sedangkan kenapa yang 35 nggak dikurangi X? Karena ya kita pengen mengetahui semuanya. Sebenarnya ini juga bisa dibalik teman-teman ya. Nah, di sini. Nanti kalau kita kurangi X, nanti yang irisannya itu dia nggak masuk. Nggak diikutin. Sedangkan yang ingin kita ketahui adalah banyaknya keluarga yang memiliki keduanya. Yaitu yang dalamnya ini. Ya, berarti udah jelas teman-teman ya. Nggak dikurangi X. Nah, ditambah yang tidak punya keduanya. Ditambah 30. Ini juga bisa pakai inklusi eksklusi ya. Sehingga X-nya pindah ke kiri. Atau jangan dulu, biar gak bingung. 55 tambah 35 itu 90. 90 tambah 30, 120. Dikurangi X. X-nya pindah ke kiri. 100-nya pindah ke kanan. Berarti 120 dikurangi X. Dikurangi 100. Sama dengan 20 keluarga. Kita teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah 20 keluarga. Oke, teman-teman ya. Mungkin itu untuk pembahasan kali ini. Ini silakan teman-teman coba ya. Silakan teman-teman kasih komentar untuk jawabannya. Nah, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.